大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 136-140 suasana berubah dalam sekejap. Ling Tian tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Sebelum tertawa, mata Tuan seperti obor dalam kegelapan. Ling Tian tidak bisa tidak penuh kekaguman. Namun, dia berhenti sejenak. Karena pihak lain sudah memahami kekuatannya yang sebenarnya, dan dengan karakternya, dia layak untuk berteman. Ling Tian tidak mau bertindak, karena tidak ada gunanya jika dia kehilangan persahabatan ini. Dia melanjutkan, untuk mengharapkan hujan dan angin memperhatikan perintah saya pasti tidak memiliki kemampuan, saya juga tidak memiliki kemampuan. Saya hanya dapat mendukung dari garis samping, mengambil keuntungan dari krisis untuk mendapatkan beberapa keuntungan kecil. Ye Qingchen mengeluarkan senyuman yang sepertinya membawa makna tersembunyi dan tidak melanjutkan topiknya. Beberapa hal lebih baik dibiarkan apa adanya. Untuk dapat membuat Ling Tian mengungkapkan sebagian dari ambisinya, itu sudah merupakan pertunjukan kepercayaan yang besar, berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti, bolehkah saya meminta bantuan Tuan dalam hal ini? Ling Tian secara alami jelas bahwa tidak pantas memikirkan hal-hal seperti itu, dan mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan yang sudah lama ada di hatinya. Haha. Bagaimana mungkin masih ada masalah yang bisa membuat bangsawan muda kita bingung? Mengapa kamu tidak membagikannya? Mungkin kamu ini tahu jawabannya. Ye Qingchen tersenyum, tetapi tidak menjamin bahwa dia akan dapat membantu. Dengan status Ling Tian serta keahliannya yang terbaik, tidak banyak hal yang dapat menimbulkan masalah baginya. Jika benar-benar ada yang seperti itu, dia, yang hidup dalam kesendirian, akan merasa lebih sulit. Haha, sebenarnya, masalah ini mungkin tampak tidak penting bagi Tuan, sesederhana berbicara, namun, ini adalah dunia yang terpisah bagi saya. Di mata Anda, seperti apa dunia seni bela diri ini? Apakah ada tingkatan untuk para praktisi? Dan berapa banyak orang dengan kekuatan yang sama seperti Anda? Tatapan Ling Tian menajam pada pertanyaan terakhir, menatap tajam ke arah Ye Qingchen. Oh, jadi bangsawan muda benar-benar tertekan atas hal ini. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal-hal seperti itu tetapi sebenarnya tidak dianggap sebagai rahasia sama sekali. Orang tua ini sebenarnya dapat membantu Anda dengan masalah ini. Ye Qingchen merasa lebih nyaman setelah mendengar pertanyaan itu. Ini hanyalah sebuah pertanyaan dan, meskipun itu dapat dianggap sebagai informasi kelas atas di benua bintang surgawi, dia setidaknya dapat membicarakan hal ini. Bagi seseorang yang tidak mengetahui lingkaran informasi dari klan bela diri besar manapun, informasi semacam itu secara alami sama sulitnya dengan mencoba merasakan seluruh gunung dengan tangan Anda. Namun, bagi mereka yang berada dalam lingkaran, itu hanyalah sepotong informasi, dan menurut standar mereka, tidak banyak yang harus dijaga ketat. Peramal kebetulan adalah salah satu dari mereka yang terlibat. Kalau begitu, maka saya ingin mendengar detailnya. Bisakah Pak memberi saran? Ling Tian tersenyum, dan meninggikan suaranya, dia melanjutkan, Ling Chen, minta penjaga toko untuk mengeluarkan beberapa hidangan terbaik mereka. Kemudian, kembali ke halaman untuk membawa sebotol daun bambu azure. Aku berencana untuk traktir Tuan Ye minuman di sini. Di luar, suara pengakuan yang jelas terdengar darinya, dan hanya dalam waktu singkat, dia muncul, dengan hati-hati membawa toples anggur kecil. Tuan Ye awalnya acuh tak acuh, tetapi setelah mencium baunya, ekspresinya berubah. Itu dikembalikan dalam sekejap, namun perubahan perpecahan itu telah dicatat oleh Ling Tian, yang menyeringai pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, sebuah meja berisi makanan ringan yang sangat lezat dikirim oleh pelayan ke pintu mereka. Ling Chen mengambilnya dari pelayan dan mengirimkannya secara pribadi, menempatkannya satu persatu di atas meja. Dia kemudian membuka segel anggur, menuangkan secangkir untuk keduanya sebelum membungkuk dan pergi. Duduk di ruangan lain, Yu Bingyan linglung, matanya menunjukkan kepahitan. Ling Tian jelas memiliki sesuatu yang penting, tetapi memilih untuk menyembunyikannya darinya, itu berarti dia masih belum cukup percaya padanya. Suasana hatinya yang bersemangat untuk keluar rumah benar-benar tersapu bersih, sudut matanya berkilau dengan air mata yang tak tertumpah. Namun, dia bertanya pada dirinya sendiri, jika kepala keluarganya,
Yu Menlou, menanyainya tentang rahasia Ling Tian, haruskah dia berbicara atau menyembunyikannya. Setelah berpikir begitu lama, dia hanya bisa menghela nafas. Terjebak di antara batu dan dinding yang keras, dia mungkin juga bersyukur bahwa dia tetap bodoh. Dengan berpikir seperti ini, dia juga akan merasa lebih baik di hatinya. Melihat Ling Chen mundur dari kamar, Ye Qingchen tertawa, "Bangsawan muda, pelayanmu patuh namun sangat berbakat. Kamu sangat beruntung." Ling Tian juga tertawa, mengangkat cangkir anggurnya untuk memberi hormat. "Ini adalah cara junior untuk memfermentasi anggurku sendiri. Jika ini tidak sesuai dengan selera senior, tolong jangan tersinggung." Ye Qingchen tertawa terbahak-bahak, orang tua ini telah mencicipi beberapa anggur dari setiap negara. Anggur bangsawan muda lembut dan kaya dan itu pasti anggur yang enak. Orang tua ini tidak akan lagi berdiri di upacara. Dia kemudian menenggak cangkirnya sekaligus. Saat dia menenggak cangkirnya, ekspresi Ye Qingchen mengalami perubahan lain dan buru-buru menuang secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Mengamati anggur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul meja dengan heran. Anggur yang enak, ini benar-benar anggur yang enak. Anggur itu berada di dalam cangkir seperti air giok dari kolam, tampaknya tidak berdasar. Tendangan dari alkohol juga cepat namun berat, untuk memiliki keduanya pada saat yang sama bergantung pada fermentasi yang luar biasa. Bagaimana ini, dalam hal apapun, lebih rendah. Ling Tian tersenyum, tetapi menolak berbicara. Ye Qingchen tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Bangsawan muda menyebutkan bahwa anggur ini benar-benar difermentasi olehmu." Ling Tian berbicara dengan santai, "Ini memang dibuat menggunakan resep inferiorku. Apakah anggurnya sesuai dengan keinginanmu?" Ekspresi terkejut melintas di wajah Ye Qingchen saat dia berseru, "Bangsawan muda memang jenius, bahkan memiliki bakat dalam memfermentasi anggur. Ini luar biasa, anggur kaliber ini, bahkan jika seseorang mencari di seluruh benua, dia akan sulit sekali menemukan pembanding. Ini benar-benar anggur yang luar biasa." Ling Tian menyeringai sebagai jawaban, "Senior terlalu akomodatif terhadap junior, karena senior sangat menghargai anggur ini, maka ketika senior pergi, junior ini di sini secara pribadi akan memberi Anda toples lagi." Wajah Ye Qingchen memerah karena malu, "Kamu terlalu sopan, izinkan saya menjelaskan secara rinci urutan keterampilan seni bela diri terbaik di benua bintang surgawi. Setelah minum anggur yang begitu baik, jika saya bahkan tidak berusaha membayar Anda, itu akan membebani hati nurani saya." Ling Tian tidak mendesaknya, melainkan mengisi ulang cangkirnya, diam-diam menunggunya untuk melanjutkan. Di benua bintang surgawi, pahlawan luar biasa muncul dari segala arah, ini telah menjadi norma selama beberapa waktu. Di abad terakhir ini, hanya 7 pahlawan yang ada secara bersamaan dan 8 keluarga besar lainnya yang berpengaruh. Mereka adalah Dongfang, Namong, Ximen, 4 keluarga besar Beiming, diikuti oleh 3 keluarga kecil Lei, Yang, dan Ling. Ada juga keluarga dalam bayang-bayang, dengan kekuatan dan pengaruh terbesar, keluarga Yu. Ketujuh keluarga masing-masing terikat pada kekaisaran, dengan hanya keluarga Yu terkuat tidak melibatkan diri mereka dengan masalah politik seperti itu. Selain 7 yang disebutkan di atas, ada juga keluarga pedagang yang berpengaruh, keluarga Xiao, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan kekaisaran atau keluarga manapun. Ye Qingchen berbicara dengan tenang, Ling Tian sedikit tertekan, pikirnya dalam hati, bagaimana saya bisa tidak menyadari hal-hal seperti itu. Yang ingin saya ketahui adalah tentang dunia pugilistik, mengapa Anda menyebutkan kekuatan politik? Bagaimana mungkin saya, seorang bangsawan, tidak sadar? Apakah Anda benar-benar mabuk karena anggur kental saya? Namun, dia tidak berani menghitung, malah mengisi ulang cangkir Ye Qingchen begitu dia selesai. "Haha, lelaki tua ini berkeliaran dengan bebas di bawah langit dan tidak pernah berutang apapun kepada seseorang. Tanpa diduga, aku akhirnya berutang 3 bantuan besar kepada bangsawan muda ini. Sekarang bangsawan muda memiliki pertanyaan untuk diajukan, bagaimana aku bisa mempersingkat cerita? Menjelaskannya dengan jelas akan dianggap sebagai bantuan untukmu, bagaimana aku berani menghabiskan waktu?" Meskipun Ye Qingchen tertawa ringan, wajahnya sebenarnya sangat tertekan. Ling Tian merenung sejenak, dan mengerti mengapa dia tiba-tiba mendapatkan 3 bantuan yang dijanjikan. Yang pertama adalah yang terakhir menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan Ling Tian sendiri, oleh karena itu dia merasa berhutang pada Ling Tian untuk itu. Yang kedua adalah Ling Tian tidak mengambil keuntungan darinya pada saat terakhir ketika mereka bersaing dalam kekuatan internal,
sementara itu karena keadaan, itu masih diciptakan oleh Ye Qingchen sendiri, dan dengan statusnya, dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia berutang hidupnya kepada Ling Tian. Yang terakhir adalah karena dia menerima anggur Azure Bamboo Leaf yang luar biasa dari Ling Tian. Setelah kilasan pemahaman ini, Ling Tian berseri-seri, karena Tuan telah menyebutkannya, seharusnya sebaliknya, Ling Tian harus berutang budi pada Tuan untuk dua bantuan pertama. Jangan bilang bahwa Tuan merasa bahwa Ling Tian tidak menyadari seluk-beluk di balik insiden sebelumnya. Adapun bantuan ketiga, jika untuk beberapa cangkir anggur yang difermentasi sendiri yang lebih rendah, Anda bersikeras untuk membayarnya, Anda pasti mencoba membunuh saya. Tuan pasti bercanda jika saya menginginkannya. Ye Qingchen membalas, seseorang harus menjunjung tinggi kata-katanya, jika seseorang tidak percaya padanya, bagaimana dia masih bisa berdiri tegak dan berjalan di bawah langit. Ye ini telah menjelajahi dunia tanpa hambatan, jika saya mengatakan bahwa saya berutang budi kepada Anda, bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Jika bangsawan muda tidak mempedulikan bantuan saya, itu terserah Anda. Tapi, saya tidak akan menarik kata-kata saya. Ling Tian menarik ekspresi main-mainnya, dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan adalah orang yang berintegritas dan benar, Ling Tian tidak bermaksud tidak menghormati Anda. Mendengar pujiannya, Ye Qingchen sangat bersyukur dan mengangkat cangkirnya lagi dengan gembira untuk meminum anggurnya. Hanya setelah menguras cangkir saat ini dia terus berbicara tentang seni bela diri di bawah langit, seseorang pasti harus berbicara tentang malapetaka 1 milenium yang lalu. Ekspresi Ling Tian berubah pada kalimat itu. Berdiri untuk menuangkan secangkir anggur lagi untuknya, Ling Tian berkata, tolong beritahu saya detailnya. Ye Qingchen menutup matanya untuk mengenang, seolah memilah-milah ingatannya. Hanya setelah beberapa saat dia berbicara dengan lambat dan santai. 1 milenium yang lalu, semua yang ada di bawah langit terlibat dalam perang yang kejam. Dari 3 benua besar, ada beberapa orang yang luar biasa, masing-masing dengan ambisi mereka sendiri untuk memerintah dunia. Pada periode waktu itu, kultivator seni bela diri muncul berturut-turut tanpa henti, dan antara benua, kerajaan, sekte, dan bahkan individu, perebutan dominasi tidak pernah berhenti. Damai adalah kata asing. Setiap hari dipenuhi dengan pertumpahan darah dan mayat berserakan di tanah. Akhirnya, di bawah pimpinan 3 pahlawan yang muncul dari setiap benua, mereka berhasil menyatukan setiap benua. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa penyatuan ini akan menjadi awal dari bencana dunia. Ye Qingchen berbicara dengan mata terpejam, mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir anggur, tetapi ternyata tidak ada anggur. Ling Tian tersenyum malu-malu dan mengambil toples untuk mengisi ulang cangkirnya. Hati tidak pernah puas, setelah menaklukkan sebuah benua, ketiga pahlawan masing-masing mengarahkan pandangan mereka untuk memonopoli langit. Dengan demikian, antara 3 benua, mereka mulai dengan serangan menyelidik, dan meningkat sampai akhirnya merobek semua topeng kepura-puraan dan meluncurkan perang habis-habisan satu sama lain. Benua berperang satu sama lain, seberapa sering Anda melihat pemandangan seperti itu? Awalnya, ketika kekaisaran sedang berperang, berbagai sekte masih bisa tenang. Tapi ketika seluruh benua terancam, mereka tidak bisa lagi menahan diri. Setiap sekte mengambil posisi mereka dengan sebuah benua dan mengirim murid mereka ke medan perang, atau untuk membunuh berbagai jenderal di kamp. Beberapa bahkan memilih berperang dengan sekte lain. Dalam skenario ini, dunia berlumuran darah. Menjelang akhir, orang-orang di lingkaran bela diri tidak bisa lagi menerima kehilangan orang-orang mereka di dalam pembunuhan tanpa henti dan memutuskan untuk berkolaborasi bersama. Benua angin surgawi keluar dengan aliansi gabungan ini bernama, Di Luar Langit, sebagai sekte, yang menyatukan semua sekte di bawah benua angin surgawi di bawah satu panji. Di bawah koalisi besar ini, mereka tidak memiliki lawan dan menghancurkan semua sekte individu dari benua lain seperti mematahkan ranting kering. Menyaksikan skenario ini, 2 benua lainnya, tentu saja, tidak mau kalah dan segera meniru benua angin surgawi. Benua matahari surgawi keluar dengan sekte, Di Atas Surga, dan benua bintang surgawi kita keluar dengan, Beyond Surga, sebagai nama aliansi kami. Dengan demikian, semua seniman bela diri di 3 benua berkumpul di bawah 3 panji ini, bahkan para ahli penyendiri. Dengan demikian, tirai kepengaturan panggung yang megah dan megah, untuk hal-hal seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Menjadi hujan darah berulang, dibuka. Berbicara sampai saat ini, Ye Qingchen menghela nafas dengan sedih dan tidak bisa menahan diri untuk mengambil toples anggur,
menuangkan dan menenggak 2 cangkir lagi berturut-turut. Di sisi berlawanan, Ling Tian duduk diam, mengetahui bahwa klimaks pertarungan akan terjadi selanjutnya. Mereka mencapai konsensus untuk mengirimkan pasukan penuh mereka untuk melakukan satu pertempuran terakhir di laut. Satu pertempuran untuk memutuskan segalanya, yang menang akan dinobatkan menjadi raja, sedangkan yang kalah difitnah. Begitu berita ini menyebar, seluruh dunia terkejut. Namun, bagi mereka yang berperang di 3 benua, kebencian mereka telah mencapai keadaan ekstrim, di mana mereka tidak bisa lagi hidup di bawah langit yang sama. Mereka yang dulu yang lebih lemah telah lama binasa dan bahkan lebih dari separuh ahli yang tak tertandingi itu telah mati dalam perang yang berkelanjutan. Setelah 3 benua menerbitkan berita ini, seniman bela diri lainnya tidak mau kalah dan setuju untuk bertarung sampai mati. Lokasi ditetapkan berada di benua angin surgawi, di beberapa gunung acak, dengan waktu yang mirip dengan pertempuran penentuan benua. Namun, definisi kemenangan mereka berbeda, pemenang akan hidup, sedangkan yang kalah akan memberikan hidup mereka. Sebuah pertempuran hidup dan mati, tidak ada yang berhenti sampai yang lainnya mati. 2 desahan dipancarkan dari mulut Ye Qingchen dan Ling Tian. Pada saat itu, kedua pikiran mereka telah kembali ke masa ketika nenek moyang mereka melakukan pertempuran terakhir. Kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya, serta amarah yang membara. Mereka mau tidak mau mendentingkan cangkir mereka, memberi hormat dan menenggak isinya sekaligus. Pada hari itu, 3 sekte besar dari setiap benua masing-masing mempekerjakan total 20.000 orang dari sekte yang tersebar untuk pertempuran hidup dan mati. Anehnya, tidak ada dari mereka yang memilih untuk melalaikan tanggung jawab mereka dan mengatur diri mereka sendiri di gunung dengan rapi. Kepala sekte luar surga, Meng Keitian, adalah tuan rumahnya. Tetapi bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pidato pembukaannya, para pembudidaya itu, setelah melihat musuh bebuyutan mereka, sudah memerah karena marah, bergegas maju untuk memulai surga yang bergetar. Pembunuhan berdarah. Di ruang yang digunakan untuk pertempuran terakhir, yang mengejutkan, tidak ada yang lari dari lokasi, semuanya bertempur sampai mati. Kabut perang mengelilingi tempat yang malang itu, menyelimutinya dari seluruh langit. Total 7 hari 7 malam telah terjadi, digunakan dalam perang putus asa dan sengit ini dan bagi orang-orang dari benua matahari surgawi serta dari sekte langit di atas, 7.000 dari mereka kehilangan nyawa mereka di sana. Ini termasuk orang-orang yang telah mencapai alam orang suci. Bahkan pemimpin sekte dari sekte di atas surga, Yin Juekong, yang telah menerobos dari puncak alam Xiantian tertinggal di gunung itu. Ling Tian menghirup udara dingin dengan tajam. Dia sudah lama menduga bahwa pertempuran terakhir akan kejam di luar dugaan, tetapi dia tidak membayangkan bahwa itu akan mencapai titik ini. Seluruh benua seniman bela diri benar-benar dimusnahkan, bahkan seorang ahli yang telah menembus puncak alam Xiantian tidak dapat melarikan diri. Ini benar-benar keterlaluan dan tak terbayangkan. Ye Qingchen memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia melanjutkan, pada akhirnya, mereka yang tersisa tidak lagi memiliki tenaga atau sumber daya untuk melanjutkan, dan mereka yang masih hidup bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat jari mereka. Pertempuran datang ke jalan buntu dan harus ditunda. Bagi mereka yang masih hidup hampir tidak berjumlah lebih dari 1.000, mereka terdiri dari pemimpin sekte luar surga, serta 2 pelindung, beberapa anggota yang tersebar dari berbagai sekte, dan pemimpin sekte Beyond Heavens Sun Zhengyang dengan 9 orang lainnya, semuanya dengan luka parah. Mereka ditakdirkan untuk tidak pernah memulihkan kultivasi puncak mereka. Menghadapi pemandangan tragis yang tampak seperti pemandangan dari neraka ini, kedua pemimpin itu menangis sedih. Ambil bagian dalam pertempuran fana. Mereka kemudian memerintahkan semua sekte lain di dunia pesilat untuk tidak pernah membalas dendam. Sejak saat itu, kecuali mereka memiliki sesuatu yang penting, semua sekte bela diri harus menjaga diri mereka sendiri dari warga biasa. Gunung yang terlibat pertempuran terakhir kemudian diganti namanya menjadi Gunung Tanpa Kebencian, untuk melambangkan bahwa setiap orang yang berjalan menuruni gunung tidak lagi menyimpan dendam di hati mereka. Ling Tian menghembuskan nafas dengan takjub, ternyata, alasan mengapa dunia ini tidak memiliki tanda-tanda seni bela diri adalah karena pertempuran 1 milenium yang lalu. Jadi, kisah di balik ini sebenarnya sangat tragis dan suram. Dalam perjalanan pulang, puluhan praktisi bela diri yang terluka parah meninggalkan kerangka fana mereka. Hanya setelah setengah tahun kembali ke benua bintang surgawi, berita tentang pertempuran di laut datang.
Lebih dari 10.000 orang telah berakhir dengan kehancuran bersama di pertempuran di 3 benua dan, dari mereka yang masih hidup, tidak ada jenderal atau marsekal yang tersisa. Darah yang tumpah telah mengubah seluruh laut di sekitarnya menjadi merah, tanpa diencerkan selama beberapa bulan berikutnya. Mayat ditumpuk hingga membentuk sebuah daratan mereka sendiri. Setelah ini, lokasi tersebut berganti nama menjadi Lautan Roh Berdarah. 3 benua tidak pernah dapat pulih dari kemunduran ini. Ye Qingchen mengangkat cangkirnya tanpa suara, meminum 3 cangkir berturut-turut sambil mendesah tanpa henti. Ling Tian benar-benar tenggelam dalam pengalaman itu, memikirkan para senior yang agung dan mengesankan di masa lalu, mengendarai kuda perang mereka melintasi medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan haus darah di matanya. Mampu berpartisipasi dalam pertempuran keagungan seperti itu, bagaimana mungkin ada penyesalan dalam hidup mereka? Bagaimana seseorang bisa tidak bahagia jika mereka hidup, atau sedih jika mereka meninggal? Ye Qingchen tidak memperhatikan rasa haus darah di mata Ling Tian, sebaliknya berbicara dengan nada rendah perlahan, beberapa dekade berikutnya dihabiskan dengan damai, karena setiap benua perlahan pulih. Orang-orang berbakat muncul sekali lagi, masing-masing menduduki posisi kekuasaan. Berabad-abad berlalu, dan setiap benua bangkit dari abu, siap untuk putaran pengocokan kekuatan lainnya. Namun, perbedaan kali ini adalah tidak ada seorang pun dari sekte bela diri manapun yang ambil bagian, dan ini hanya melibatkan perebutan kekuasaan internal di setiap benua. Jadi, itu masih relatif damai. Para pembudidaya yang kembali dari gunung tanpa kebencian, setelah kembali ke sekte mereka sendiri, membuat surat wasiat untuk diturunkan saat mereka kembali. Dinyatakan bahwa semua anak dan cucu mereka tidak akan pernah diizinkan untuk ikut serta dalam perang dari kekaisaran dan tidak pernah bisa melibatkan diri dalam pertempuran politik. Mereka harus hidup dalam pengasingan, menjalani hidup sebagai orang biasa. Jika mereka tidak mematuhi instruksi ini, mereka akan menerima hukuman dari langit. Ling Tian menganggukkan kepalanya dalam diam, berpikir pada dirinya sendiri, beberapa orang yang beruntung itu benar-benar senior kebijaksanaan. Meskipun surat wasiat itu keras, itu bisa menjamin bahwa keluarga mereka tetap sejahtera, tanpa kemungkinan dihancurkan. Namun, di antara beberapa sekte dan keluarga bela diri ini, ada 2 kekuatan yang semua karakter utamanya dibunuh oleh pihak lain. Dengan demikian, kebencian mereka tidak dapat didamaikan dan tanpa ada kesempatan untuk berkompromi. Meskipun sekte angin surgawi luar langit, serta sekte Beyond Heavens dari bintang surgawi melangkah untuk menengahi, mereka tidak dapat mencapai konsensus. Dibiarkan tanpa pilihan, 2 sekte super hanya bisa menetapkan beberapa aturan, kedua keluarga tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam duel pribadi. Tapi setiap 60 tahun sekali, kedua keluarga akan mengerahkan 10 perwakilan untuk pertempuran dan yang kalah akan harus memberikan hadiah kepada generasi muda pemenang. Adapun mereka yang terlibat dalam pertempuran, hidup dan mati mereka akan diputuskan oleh surga dan tidak ada yang akan diizinkan untuk membalas dendam secara rahasia, atau membuat masalah. Aturan dilanggar, sekte luar langit dan luar langit akan bergandengan tangan bersama dan meratakan kedua keluarga, membiarkan mereka menghilang ke dalam sejarah. Selama ribuan tahun terakhir, kedua keluarga telah mengikuti kesepakatan ini, itulah sebabnya tempat ini adalah jauh lebih damai. Berani aku bertanya pada senior, kedua pihak ini, yang mana? Ling Tian memegang cangkirnya dengan lembut, sepertinya mengajukan pertanyaan biasa, tapi dia telah menentukan rumah-rumah itu adalah keluarga Yu dari Kekaisaran Wei Utara, serta air angin surgawi. Ling Tian mau tidak mau memikirkan tentang apa yang dikatakan Sue Leng malam itu, perjanjian 1000 tahun oleh nenek moyang kita, pertempuran 60 tahun dari 3 generasi. Apakah mereka hal yang sama? Memang, Ye Qingchen mengkonfirmasi kecurigaannya, kedua rumah itu adalah keluarga Yu, yang tinggal di Kekaisaran Wei Utara benua bintang surgawi, serta keluarga bela diri berusia ribuan tahun di benua angin surgawi, keluarga Sui, yang dijuluki air angin surgawi. Di masa lalu, mereka dikenal sebagai air angin surgawi, batu giok bintang surgawi. Ketika air bertemu batu giok, tidak ada yang akan lolos. Ketika kalimat ini dibuat, tidak ada yang tidak sadar dan tidak ada yang tidak mengerti artinya. Ling Tian berpikir dalam hati, memang, begitulah. Tetapi sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan lain, saya tahu bahwa seni bela diri Tuan sangat dekat dengan puncak Saint Realm. Bolehkah saya bertanya, apa pendapat Anda tentang seni bela diri dunia saat ini?
Apa penilaian Anda, dan bagaimana Anda akan menilainya? Ye Qingchen hanya menghela nafas, puncak. Saint Rilem, berapa banyak orang yang benar-benar berani untuk menghakimi? Orang tua ini tidak pernah mau terlalu rendah hati, dan aku juga pernah bertanya pada diriku sendiri mengapa aku tidak bisa mencapai puncak. Bisa jadi karena pertempuran sengit 1 milenium yang lalu, yang mengakibatkan kerugian besar dalam konstitusi seni bela diri dari 3 benua besar, hampir 70% atau 80% dari keterampilan dan manual kelas atas telah punah karena itu, tidak pernah untuk muncul kembali di antara umat manusia. Adapun seni bela diri di dunia sekarang ini, tidak banyak yang patut dipuji. Ye Qingchen tersenyum masam sambil melanjutkan, mari kita gunakan benua bintang surgawi sebagai contoh. Dalam keluarga aristokrat, hanya keluarga Yu yang memiliki warisan lengkap. Namun, kemampuan seni bela diri yang otentik biasanya tidak dapat dibedakan hanya dengan angka atau nilai. Setiap sekolah, sekte, atau keluarga memiliki bentuk kultivasi mereka sendiri yang unik dan juga metode yang berbeda untuk mengembangkan energi internal. Beberapa fokus pada pengembangan kekuatan, yang lain taktik pertempuran. Beberapa mengembangkan kondisi mental mereka, sementara yang lain fokus pada ketangkasan dan kehalusan. Bagaimana mungkin menugaskan mereka peringkat seolah-olah mereka adalah pejabat di pengadilan kekaisaran? Jika seseorang memaksakannya, mereka hanya akan menjadi lelucon. Misalnya, mari kita bicara tentang panduan Dewa Pedang, keluarga Namong. Jika kita membandingkan antara murid normal, gerakan indah mereka akan menempati peringkat pertama di antara keluarga besar. Namun, jika kita memperhitungkan murid dengan kekuatan internal, maka murid mereka akan diturunkan ke belakang. Namun, ini tidak berarti bahwa manual mereka tidak memenuhi standar, melainkan fakta bahwa mereka tidak pernah fokus pada kekuatan internal, sebaliknya mementingkan gerakan mereka. Pernah ada pasangan murid Namong yang pergi membandingkan catatan dengan keluarga besar lainnya. Meskipun mereka selalu ditekan, pemenang terakhir akan selalu menjadi murid Namong, yang tegas dan tak tergoyahkan dalam membunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diurutkan. Dalam napas yang sama, jika seorang ahli tak tertandingi lengah, pada saat yang salah, dia masih bisa mati di tangan seseorang yang jauh lebih rendah darinya. Jadi, bagi komunitas pesilat, tidak ada yang namanya peringkat yang dapat memisahkan mereka. Satu-satunya cara adalah memisahkan antara praktisi bela diri eksternal dan internal, serta energi internal Xiantian dan Haotian. Yang dapat kita simpulkan adalah bahwa praktisi Xiantian memiliki daya tahan yang lebih baik serta keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan praktisi dari ranah Haotian, tapi ini tidak mutlak, karena jika metode seseorang cukup luar biasa, dia bisa membuat kekurangan, dan dengan demikian dalam seni bela diri, tidak ada seniman bela diri unggul yang pasti. Jadi begitu, Ling Tian merasakan wajahnya terbakar karena malu. Karena dia telah dipengaruhi oleh novel web dari kehidupan sebelumnya, dia berasumsi bahwa dunia baru ini akan memiliki semacam peringkat seni bela diri. Apa yang akan menjadi yang terkuat, yang akan menjadi yang paling tirani, peringkat semacam itu. Sekarang, dia merasa bahwa pemikirannya sebelumnya menggelikan. Ye Qingchen terdiam beberapa saat, sebelum melanjutkan dengan nada membosankan, meskipun komunitas bela diri tidak pernah secara eksplisit mengkategorikan setiap seni bela diri, setiap keluarga besar serta sekte telah menyelaraskan diri mereka dalam urutan untuk tujuan manajemen. Mereka memiliki peringkat terpisah untuk keterampilan bela diri setiap rumah, tetapi hanya berfokus pada energi internal, dan mereka diberi peringkat berdasarkan alam yang dapat dijangkau dengan metode kultivasi tersebut, meskipun alam energi internal memiliki hubungan yang sangat besar dengan kehebatan seseorang, ini tidak pernah pasti. Mata Ling Tian berbinar, saat dia bertanya. Junior ini mendengarkan dengan saksama. Senior, tolong beritahu saya. Ye Qingchen tertawa ketika dia menjawab, untuk evaluasi dari berbagai tingkatan kultivasi dari keluarga besar, setiap rumah memiliki standar mereka sendiri. Tapi menurut pendapatku, standar yang diberikan oleh keluarga Yu dari Wei Utara masih yang paling akurat. Mereka biasanya akan menjadi tuan dari satu generasi. Bahkan keluarga Yu mungkin tidak memiliki seseorang di tingkat atas batu giok emas. Berbicara sampai titik ini, Ye Qingchen hanya bisa tersenyum kecut. Ling Tian tertawa ketika dia berbicara dengan nada bercanda, jika Tuan Ye mendasarkan dirimu pada peringkat keluarga Yu, kamu akan menjadi batu giok seperti apa? Sementara nadanya biasa saja, seolah membuat lelucon, Ling Tian mau tidak mau merasa sedikit khawatir dengan jawabannya. Kekuatannya bisa dikatakan mirip dengan Ye Qingchen,
jadi jika yang terakhir menyatakan dirinya hanya berada di tahap batu giok ungu atau putih, bagaimana dia harus bereaksi? Ye Qingchen menembakkan senyuman yang bukan senyuman saat dia melirik Ling Tian. Sebagai tanggapan, Ling Tian tetap hambar dan acuh tak acuh, mengangkat gelasnya ke arahnya. Ye Qingchen hanya bisa tertawa dan berkata dengan sedikit ejekan, berdasarkan kekuatan bangsawan muda saat ini, aku mungkin akan menempatkanmu di tingkat atas batu giok putih. Sementara Ling Tian memintanya untuk mengevaluasi dirinya sendiri, yang pertama sebenarnya menjawab dengan menggunakan Ling Tian sebagai pengukur. Jelas, dia telah melihat melalui trik kecil Ling Tian, dan juga tidak ingin menggunakan dirinya sebagai pengukur, sehingga memilih untuk mengevaluasi Ling Tian sebagai gantinya. Tuan melebih-lebihkan kemampuan Ling Tian. Ling Tian mengangkat cangkirnya ke bawah, tertawa terbahak-bahak, tapi hatinya penuh kejutan. Jadi, beberapa saat yang lalu, Ye Qingchen hanya menyebutkan bahwa keluarga Yu mungkin tidak memiliki siapapun di tingkat giok emas atas. Kemungkinan masih ada orang di tingkat giok emas bawah atau bahkan emas menengah. Ye Qingchen telah menjelaskan dengan jelas kepada Ling Tian bahwa dia hanya dianggap sebagai batu giok putih atas. Jadi, jika dibandingkan dengan eselon tertinggi, ada dua tingkatan penuh yang memisahkan dia dan mereka. Poin ini membuat Ling Tian yang sangat puas diri sedikit tidak nyaman, rasa kengganan untuk menyerah muncul. Melihat kengganan di mata Ling Tian, Ye Qingchen tidak bisa menahan tawa. Mencoba untuk meredakan kecemasan Ling Tian, dia berkata, mereka yang tingkat giok putih dan di atasnya tidak diaktifkan dengan mudah. Selain itu, bagi mereka yang berada di tingkat giok emas, siapa di antara mereka yang bukan jenius yang menentang surga sejak awal? Sebenarnya, dengan kekuatan bangsawan muda saat ini, Anda memenuhi syarat untuk berkeliaran tanpa hambatan di bawah langit. Selain itu, dengan usia Anda, paling banyak dalam 1 dekade lagi, Anda pasti akan memenuhi syarat sebagai batu giok emas. Lagi pula, seseorang dengan usia Anda saat ini yang memiliki prestasi seperti itu akan mungkin tidak akan pernah ditiru, dan Anda mampu memandang rendah sebagian besar orang di mana Anda berada sekarang. Ling Tian tersenyum riang, seolah meletakkan masalah itu di belakangnya. Dia kemudian diingatkan tentang hal lain, dan berkata, jika saya boleh bertanya, untuk 8 keluarga besar saat ini, berapa banyak dari mereka adalah kultivator di masa lalu? Ye Qingchen kemudian menghela nafas ringan seolah mengharapkan pertanyaan ini, dan menjawab, kamu mengajukan pertanyaan yang bagus. Selain Ling dan Yang, 2 keluarga, orang kaya baru, ini, 6 lainnya memiliki akar dalam seni bela diri. Ling Tian tertawa dan berkata dengan sedikit mengejek diri sendiri, keluarga Ling dan Yang bahkan belum ada selama 60 tahun. Memang, mereka adalah keluarga kaya baru. Namun, persetujuan dari surga luar dan juga luar surga hanya sebanyak itu. Semua keluarga bela diri itu, bukankah mereka semua terintegrasi ke dalam urusan politik setiap kerajaan saat ini? Ekspresi Ye Qingchen sedikit berubah, saat dia membantah, perjanjian panjang milenium tidak ada hubungannya dengan ini. Ini karena dari 8 keluarga besar, mengeluarkan keluarga Yu Ling dan Yang, 5 lainnya hanya memiliki sejarah beberapa abad dan tidak dapat dianggap sebagai keluarga bela diri selama ribuan tahun. Di benua bintang surgawi kita, selain keluarga Yu, 8 keluarga besar asli adalah Dongfang, Ximen, Namong, Beiming, Yuqi, Sangguan, dan Lei. Dari mereka, Dongfang memiliki jalan terberat sejauh ini. Rumor mengatakan bahwa kepala generasi pertama secara tidak sengaja menemukan panduan bela diri kelas atas yang luar biasa, buku petunjuk naga tersembunyi menentang dunia. Keterampilan bela diri yang dijelaskan di dalamnya sangat menakjubkan dan Dongfang sangat gembira. Namun, setelah kepala meninggal, kedua putranya bersaing tanpa henti untuk yang paling manual, dan tanpa sadar, masing-masing berakhir hanya dengan setengahnya. Ternyata, kedua putranya adalah orang-orang yang diberkati dengan bakat luar biasa. Setelah menderita banyak luka dalam pertarungan, keluarga itu terpecah menjadi 2 faksi, dengan kakak laki-laki Dongfang Aotian membawa bagian atas dari buku petunjuk naga tersembunyi menentang dunia sebagai serta mereka yang setia kepadanya untuk berkeliling dunia, secara kebetulan berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri dan mendirikan Kekaisaran Zhao Timur. Adik laki-laki, Dongfang Aoyun, membawa anak buahnya ke Kekaisaran Dewa Bulan untuk mencari suaka dan merawat Kekaisaran Zhao Timur sebagai musuh bebuyutannya. Jadi, ketika kedua negara berperang, sebenarnya 2 faksi dari keluarga besar yang berperang. Saya mengerti. Ling Tian tersentak,
Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menghafal 5 kata, manual naga tersembunyi. Menentang dunia. Sebaliknya, keluarga besar Shimen adalah keluarga yang relatif damai. Ye Qingchen meneguk 1 atau 2 teguk untuk melembabkan tenggorokannya yang kering dan menyeka mulutnya sambil melanjutkan, ini terutama karena panduan kultivasi mereka, formula welas asih ilahi, menekankan pada memiliki pikiran yang murni dan kurangnya keinginan untuk menumbuhkan kondisi mental mereka. Meskipun kemajuan kultivasi mereka lebih lambat dari kebanyakan orang, mereka lebih efektif dalam memperbaiki luka dalam dibandingkan dengan kebanyakan keterampilan kultivasi internal, dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun atau toksin. Adapun keluarga Namong, mereka tidak memiliki panduan kultivasi internal yang mendalam. Sebagai gantinya, mereka mengambil rute alternatif, menggunakan eksternal untuk menebus internal, dan menciptakan petunjuk Dewa Pedang, mereka yang menawarkan kekuatan yang luar biasa. Jika dipraktekkan ke belakang, itu benar-benar dapat menyebabkan keadaan pedang dan manusia sebagai satu. Namun, dari apa yang saya dengar, bakat keluarga Namong telah layu selama 30 tahun terakhir, tidak lagi memiliki ahli yang tiada taranya. Metode untuk mengolah pedang dan manusia sebagai satu tahap mungkin telah hilang dalam pasir waktu. Adapun keluarga besar Beiming, mereka berspesialisasi dalam pertempuran tanpa senjata dan teknik gerakan, terutama di area pergerakan. Tanda tangan mereka terdiri dari mengejar matahari, mengejar bulan, dan mencari bintang, 3 teknik gerakan unik. Mereka dianggap kedudukan tertinggi, bahkan dalam 8 keluarga besar. Selain itu, mereka memiliki formula kultivasi berkualitas tinggi, bernama Sutra Hati Dunia Bawah Misterius, yang berfokus pada es dan dingin yang paling ekstrim serta kekuatan surga bulan dan bumi. Mereka yang mengolahnya dengan sukses dapat menguasai 6 bentuk energi vital. 1. Mencapai keadaan prajna di mana Anda memisahkan diri dari dunia fana. Sayang sekali sutra ini sangat menuntut bakat kultivator, dan tidak ada yang berhasil membudidayakannya. Jika seseorang benar-benar berhasil mengolah sutra ini, mereka pasti akan masuk dalam daftar ahli yang tiada taraf. Selanjutnya adalah keluarga Lei, meskipun mereka memiliki sejarah panjang, bahkan sejak sebelum keluarga besar utara, selatan, timur dan barat, periode perang yang panjang telah mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi mereka. Prestise mereka mungkin memiliki jatuh di bawah 4 keluarga yang saya bicarakan sebelumnya, tetapi pusaka keluarga mereka, Sutra Petir Pentas Surgawi, bukanlah anak kecil. Kekuatan yang dihasilkannya sangat besar dan bisa dikatakan sebagai keterampilan yang paling merusak di bawah semua surga. Sayangnya, art ini tidak seimbang, dengan pertahanan mereka diabaikan. Mulut Ye Qingchen sudah kering karena semua pembicaraan itu, dan mengambil kesempatan untuk minum beberapa cangkir anggur sekaligus. Setiap kali dia menghabiskan secangkir, Ling Tian akan ada di sana untuk mengisi ulang cangkirnya. Untuk menjadikan Ling Tian sekadar pengisi ulang cangkir, Ye Qingchen harus merasa bangga. 1. Ini mungkin bukan terjemahan yang paling akurat. Namun yang penulis bicarakan di sini adalah tentang 6 jenis Qi atau energi vital bumi yaitu Yin, Yang, angin, hujan, kegelapan dan cahaya. Anggur. Untuk menghindari kebingungan, segala bentuk minuman beralkohol hanya akan diterjemahkan sebagai anggur, karena roh lebih baik dibiarkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan budidaya. Asteris, 50 tahun yang lalu, benua bintang surgawi dilempar ke dalam kekacauan lagi dan setiap keluarga besar berpisah satu sama lain, mendukung kerajaan mereka sendiri dan berjuang untuk menguasai benua. Di dalam perang, keluarga Yuchi dan Sangguan, yang sebenarnya memiliki beberapa bentuk warisan, dilenyapkan dalam kekacauan. Untuk mempertahankan jumlah keluarga besar, kerajaan Bantalan Langit dengan demikian mempromosikan keluarga Ling dan Yang. Ye Qingchen memandang Ling Tian dengan senyum yang bukan senyum pada saat ini. Ling Tian menyeringai ketika dia menanggapi pukulan mantan, Tuan tidak harus menatapku seperti itu. Dalam 8 keluarga besar, keluarga Ling memang ada di sana untuk mengisi angka. Aku takut kekerasan itu anggota keluarga yang masih dalam kegelapan, tapi junior ini sangat jelas. Hahaha, Ye Qingchen terkejut sekaligus menghargai keterus-terangan Ling Tian. Dalam keadaan sedikit mabuk, menepuk bahu Ling Tian dan berseru, kamu tidak terpengaruh olehnya, bocah. Hebat, hebat, apa? Ling Tian tertegun tak bisa berkata-kata. Beberapa saat yang lalu, dia masih disapa sebagai bangsawan muda. Bagaimana dia berubah menjadi anak nakal dalam sekejap mata. Melihat wajah kemerahan Ye Qingchen, Ling Tian hanya bisa menghela nafas,
pakar senior ini benar-benar berbicara berbeda dari orang biasa. Bahkan ketika mengubah istilah alamat, dia harus melakukannya dengan cara yang begitu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Terlebih lagi, dia benar-benar bisa minum, hanya dalam waktu singkat ini, Ling Tian bisa melihat bagian bawah toples daun bambu azure yang dia bawa. Tuan pasti bisa memegang minuman kerasnya. Ling Tian tidak tahu apakah dia memuji atau mengejek Ye Qingchen. Siapapun yang minum terlalu banyak, baik itu pria, wanita, brilian atau bodoh, semua akan segera kehilangan sopan santun. Ini, orang tua ini, telah menjelajahi tanah selama puluhan tahun, aku belum pernah mabuk sebelumnya. Ini hanya karena anggur hari ini, anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Layak aku mabuk, aku bisa minum sampai aku mati. Ye Qingchen dalam keadaan mabuk, dan kata-katanya mulai tidak masuk akal. Karena itu, orang harus mencatat bahwa daun bambu azure Ling Tian sangat berbeda dari anggur manapun yang telah dicicipi oleh Ye Qingchen sebelumnya. Dibandingkan dengan proses fermentasi anggur di dunia ini, dunia asli Ling Tian memiliki budaya anggur yang jauh lebih kompleks. Ling Tian telah mencoba anggur paling kuat di dunia ini, intoksikasi untuk semua, dan merasa rasanya kurang enak. Itu hanya bisa, paling banyak, dibandingkan dengan Baijiu, 1, dalam hal rasa. Meskipun kelembutan anggurnya melimpah, kerumitannya jauh dari itu. Hal ini membuat Ling Tian yang tidak puas memulai ide untuk memfermentasi anggurnya sendiri. Karena masalah yang dihadapinya di dunia masa lalunya, Ling Tian harus selalu tenang dan waspada. Karena itu, dia tidak pernah menikmati anggur. Namun, dia masih dianggap sebagai penikmat anggur, baik itu mencicipi, berdiskusi, serta memfermentasi anggur yang baik, dia sangat berpengetahuan. Selain itu, keluarga Ling di kehidupan sebelumnya memiliki beberapa pabrik fermentasi anggur khusus dan, karena hobinya, dia sering mengunjungi tempat itu untuk meneliti proses yang terlibat dalam fermentasi anggur. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia membuka ruang rahasia di halaman keluarga Ling, dengan mudah mereproduksi beberapa anggur terkenal dari kehidupan sebelumnya, menyembunyikannya di kediamannya. Sementara benua bintang surgawi tidak memiliki banyak kemajuan dalam budaya anggur, bahan mentah yang digunakan dalam fermentasi masih sebanding dengan kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, Ling Tian bahkan dapat menggali resep anggur yang membutuhkan proses produksi yang sangat rumit. Daun bambu azure adalah salah satu dari sedikit yang diproduksi. Namun, Ling Tian tidak pernah berpikir untuk mengambil untung dari ini. Dalam benaknya, anggur yang memfermentasi sendiri hanyalah cara untuk memenuhi hobinya, seperti halnya pembuat anggur yang mungkin sama sekali tidak suka minum anggur. Selain itu, dia menyadari teori kelangkaan, jika anggur yang dia hasilkan sampai ke toko, yang paling bisa diberi label sebagai barang premium kelas atas. Namun, jika itu hanya tersedia di tangannya, maka itu akan menjadi komoditas yang layak untuk ditimbun. Berdasarkan ingatan Ling Tian, ahli penyendiri yang khas akan tertarik pada anggur itu sendiri. Tapi era ini memiliki anggur yang terlalu sedikit untuk ditawarkan, sampai-sampai bisa dikatakan tidak ada anggur yang cukup baik untuk dipuji. Bahkan, Intoxication to All, yang terkenal hanya bernilai seperti itu, anggur yang difermentasi sendiri secara acak yang dimiliki Ling Tian dapat dengan mudah mengalahkannya dengan mudah. Namun, intuisi Ling Tian mengatakan kepadanya bahwa berita tentang anggur yang baik semacam ini tidak boleh disebarluaskan, karena itu akan menimbulkan efek buruk pada dirinya sendiri. Meskipun hal-hal seperti itu tidak akan mampu menarik para ahli penyendiri itu untuk memihaknya, setidaknya dia bisa memperkuat hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun, teman lebih baik daripada musuh. Selain itu, beberapa ahli memperlakukan botol seperti hidup mereka, dan membuang botol secara acak akan membuat orang-orang ini tunduk padanya. Optimis mungkin, itu bukan hal yang mustahil. Setelah bertemu Ye Qingchen hari ini, Ling Tian bahkan lebih yakin dengan pemikirannya. Memang, nilai suatu objek meningkat dengan kelangkaannya. Berpikir sampai di sini, Ling Tian mulai merasa kasihan pada karakter-karakter yang menggunakan fermentasi anggur untuk menghasilkan uang dengan cepat di novel web yang dia baca di kehidupan sebelumnya. Memfermentasi anggur, bagaimana mungkin hanya demi menghasilkan uang? Keagungan Cina, kira-kira 5.000 tahun pembuatan anggur, seberapa inklusif dan mendalamnya. Di mata Ling Tian, pembuatan anggur harus dianggap sebagai kerajinan yang elegan. Melihat bagaimana Tuan sangat menyukai anggur, saya akan berpikir bahwa Anda memiliki pengetahuan yang mendalam tentang anggur yang paling terkenal.
Dengan tidak ada apapun di tangan kami sekarang, mengapa tidak mengungkapkan pendapat Anda? Ini juga memungkinkan junior untuk memperluas wawasannya. Sekarang setelah mereka selesai dengan bisnis yang layak, dan mengingat bahwa Ling Tian telah mendapatkan semua yang dia inginkan, matanya berkilat saat dia mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Seolah-olah dia baru saja menemukan beberapa skema untuk dilaksanakan. Haha, daun bambu azure yang difermentasi sendiri oleh bangsawan muda ini adalah produk surgawi di antara anggur, cukup untuk dijelaskan dengan 4 kata, melihat ke bawah dari atas. Namun, jika kita masuk ke topik pengetahuan anggur, diferensiasi, diskusi, atau kritik, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi lelaki tua ini di sini mungkin tahu lebih banyak daripada siapapun di dunia ini. Meskipun bangsawan muda mampu menghasilkan anggur yang luar biasa dan surgawi, tetapi untuk esensi sejati dari kata tersebut, anggur, saya yakin saya masih di atas Anda dalam hal itu. Ling Tian hanya menyebutkan kata, anggur, secara singkat, tetapi ekspresi Ye Qingchen tiba-tiba berubah menjadi menyendiri, menatap Ling Tian dengan sikap menghina. Jelas, dia bangga dengan pencapaiannya dalam pengetahuan anggur dan ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan Ling Tian. Sayang sekali, meskipun dia bisa melakukan itu pada hampir semua orang di dunia luas, Ling Tian adalah pengecualian. Ini bisa disamakan dengan bualan sarjana di depan siswa sekolah menengah, tapi jelas tidak di depan profesor. Tidak perlu dikatakan lagi, dengan pengalaman 10 tahun senior, meninggalkan jejakmu di seluruh dunia, bagaimana junior ini bisa dibandingkan denganmu? Ling Tian tampaknya dengan tulus memuji dia di permukaan, tetapi kata-katanya terdengar sarkastik di depan Ye Qingchen. Dia berpikir, apakah anak itu mencoba meremehkanku? Biarkan saya membacakan puisi tentang anggur, dan tunjukkan padanya 1 atau 2 hal. Jika diberi kesempatan, kebanyakan orang akan membunuh untuk anggur. Namun, mereka yang benar-benar dapat memahami, membedakan, dan menghargai anggur hanya sedikit dan di antaranya. Pria itu tidak memperhatikan manusia biasa minum dalam tegukan besar, atau dentingan gelas, karena mereka semua biasa-biasa saja. Untuk bergabung dengan rakyat jelata ini dalam mengkonsumsi anggur, saya akan muntah bahkan sebelum saya mulai minum. Bahkan jika saya ingin minum sampai saya jatuh, itu harus dengan seseorang yang mulia dan tinggi, dengan mentalitas yang sama seperti saya. Untuk teman intim seperti ini, saya tidak membutuhkan banyak, hanya pasangan yang dapat memahami esensi sebenarnya dari apa itu anggur. Hanya di alam ini, peminum dapat benar-benar merasakan gengsi. Ye Qingchen memutar janggutnya dengan ringan, saat kepalanya bergoyang dari kiri ke kanan. Matanya tertuju pada Ling Tian, dengan sedikit penghinaan di dalamnya, seolah-olah jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa berbicara dengan anak nakal yang lemah ini tentang kerumitan anggur sama dengan memainkan kecapi untuk seekor sapi. Sapi itu mungkin akan terus mengunyah peoni dan tatapan genit apapun yang dilemparkan ke arahnya mungkin sama saja dengan menunjukkannya kepada orang buta. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan melankolis jauh di dalam hatinya, seolah-olah memiliki perasaan, kenalan berlimpah di seluruh bumi, tetapi belahan jiwa sulit ditemukan. Jika surga tinggi tidak menyukai anggur tidak akan ada bintang anggur di langit. Jika bumi sendiri tidak menyukai anggur, tidak akan ada kota bernama Wine Springs. Karena surga dan bumi sama-sama menyukai anggur, saya dapat menyukai anggur, tanpa rasa malu di hadapan Tuhan. Anggur bening menyerupai orang suci, sementara anggur kental mirip dengan seorang sage. Karena orang suci dan orang bijak telah lama mendalami, mengapa saya harus meminta izin dari Tuhan? Pada cawan ketiga saya menembus jalan agung, 1 galon penuh alam dan aku adalah 1. Tapi hal-hal yang kurasakan saat anggur merasuki jiwaku, aku tidak akan pernah memberitahu mereka yang tidak mabuk. 2. Ling Tian melafalkan ini dengan nada rendah. Saat itu, dia terdengar tinggi dan bebas di timur, berdiri terpisah dan menyendiri dari semua masalah fana. Mata Ye Qingchen, yang awalnya berat karena mabuk, tiba-tiba terbuka lebar dan kabut mabuk segera hilang saat dia memukul meja sambil memuji, puisi yang bagus. Puisi yang bagus, hahaha. Untuk berpikir bahwa bangsawan muda benar-benar bisa memahami lelaki tua ini jadi baik, berbagi minat yang sama dalam anggur. Orang tua ini, saya, tidak lagi kesepian. Sikapnya tampak menghangat, seolah-olah di dalam hatinya, anggur lebih penting daripada seni bela diri. Saat ini, di hati Ye Qingchen,
Ling Tian bukan lagi seseorang dari generasi muda yang dia kagumi, melainkan belahan jiwanya di negara anggur di hatinya. Jika surga tinggi tidak menyukai anggur, tidak akan ada bintang anggur di langit. Jika bumi sendiri tidak menyukai anggur, tidak akan ada kota bernama mata air anggur. Karena langit dan bumi sama-sama menyukai anggur, aku bisa suka anggur, tanpa rasa malu di hadapan Tuhan, puisi yang sangat indah. Tatapan yang dia berikan pada Ling Tian sekarang adalah salah satu dari rasa hormat, bagi seseorang untuk dapat membuat puisi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti anggur. Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Ini benar-benar dapat dianggap sebagai abadi di antara anggur. Hanya berdasarkan puisi itu sudah cukup untuk membenarkan seorang pecinta anggur mabuk selama 3 hari 3 malam. Puisi itu bahkan menekankan fakta bahwa di dalam surga dan bumi, suasana hati yang luhur dan menyendiri menjadi satu-satunya orang yang benar-benar memahami anggur. Dengan demikian, itu memicu perasaan persahabatan dalam diri Ye Qingchen. Karena Tuan telah minum anggur selama bertahun-tahun dan menyatakan dirinya sebagai orang yang tahu segalanya tentang anggur, beranikah saya bertanya kepada Tuan, apakah dia tahu tentang 8 kenikmatan minum? Ling Tian tampak mabuk juga, menatap Ye Qingchen dengan tatapan tidak fokus. Keangkuhan dalam ekspresinya puluhan, tidak ratusan, kali lebih banyak dari apa yang ditunjukkan Ye Qingchen kepadanya pada awalnya. Karena kamu ingin menjadi sombong, maka bangsawan muda ini akan menunjukkan apa itu kesombongan. Beraninya Anda mencoba mengungguli karakter tingkat profesor seperti saya dalam anggur. Biarkan bangsawan muda ini memberimu goncangan yang bagus. Aku belum pernah mendengar tentang ini. Akankah bangsawan muda tolong beri aku 8 kenikmatan minum itu? Melihat ekspresi arogan Ling Tian, Ye Qingchen langsung berkobar, tetapi segera padam, digantikan dengan kepanikan. 8 kesenangan minum, mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Memikirkan aku membual tentang menjadi yang terbaik dalam pengetahuan anggur, sungguh memalukan. Kenikmatan dan kenikmatan minum berbeda-beda pada setiap orang, siapa yang bisa mengatakannya dengan jelas? Dan siapa yang bisa menjelaskannya dengan benar? 1. Minuman keras yang disuling dari jagung, pikirkan soju Korea atau soju Jepang. 2. Ini sulit. Ini adalah puisi dari Li Bai, berjudul, Yuesia du Zuo Sisou, atau 4 ayat minum sendirian di bawah sinar bulan. Oh, seperti kata pepatah, sejak zaman kuno, orang suci semuanya menyendiri, hanya mereka yang minum yang akan meninggalkan nama mereka. 1. Jadi, orang-orang yang menyadari 8 kesenangan minum tidak banyak dan tidak aneh jika Tuan tidak sadar. Anda tidak bisa disalahkan. Kata-kata Ling Tian membuat wajah Ye Qingchen bergantian antara merah dan putih, canggung di luar dugaan. Namun, saya yakin Tuan mengetahui 8 perintah minum, Aku belum pernah mendengarnya, ceritakan lebih banyak. Ye Qingchen merasakan sebutir keringat dingin menetes di wajahnya, lebih dari setengahnya karena mabuk. Gelombang kalau begitu, aku yakin Tuan akan tahu tentang 8 manusia anggur. Ling Tian berbicara dengan nada kepastian, sepertinya meyakinkan dirinya sendiri. Ini, Ye Qingchen berubah menjadi warna kesemek, merah cemerlang diwarnai dengan ungu. Untuk berpikir bahwa Tuan juga tidak menyadari hal ini, aku benar-benar merasa terasing. Penyesalan dalam suara Ling Tian menjadi semakin menonjol, begitu juga kekecewaannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia sepertinya tidak mau terus berbicara. Hanya setelah sekian lama dia berbisik dengan harapan terakhirnya, kalau begitu, Tuan pasti tahu tentang 8 lokasi minum, kan? Kalimat ini membawa sedikit celaan, seolah-olah mencela dia karena menyombongkan diri bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang anggur jika dibandingkan dengan dia, tetapi dia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu. Setidaknya dia harus menyadari pertanyaan sederhana seperti itu, bukan? Ye Qingchen telah mencapai titik di mana dia benar-benar malu, takut untuk menunjukkan wajahnya. Wajahnya merah, berbatasan dengan ungu, ekspresinya membawa tanda halus memohon belas kasihan, kepalanya yang awalnya bangga perlahan menyelinap ke dalam. Dia tampak seolah-olah sedang mencari lubang untuk melemparkan dirinya ke dalamnya. Untuk dapat mengurangi anggur abadi di era ini, seorang pakar komunitas pugilistik yang tak tertandingi, ke tahap seperti itu hanya dalam beberapa kalimat, kemungkinan besar, hanya Ling Tian yang bisa melakukan hal seperti itu. Sekarang, dan di masa depan, Ye Qingchen menghela nafas panjang, putus asa melampaui keyakinan. Dia menyambar toples anggur, menuangkannya untuk dirinya sendiri,
berniat untuk menurunkannya untuk mengusir kesedihannya. Namun, dia memikirkan bagaimana dia telah bertindak begitu sombong, dengan arogan memandang rendah seorang junior yang kata-kata acaknya telah meninggalkannya jauh di belakang debu. Bagaimana dia bisa pantas mendapatkan anggur surgawi seperti itu? Saat pemikiran ini meresap, dia tidak bisa membantu tetapi perlahan meletakkan cangkir anggurnya, menghela nafas panjang. Petik 2 tanda seru petik 2. Ling Tian sepertinya tiba-tiba tersentak kembali ke dunia nyata, wajahnya terlihat malu saat dia berkata, "Junior tidak menjaga mulutnya, tolong jangan menganggap serius kata-kataku. Karena kita semua pecinta anggur dan hanya membandingkan catatan, jika ada area yang saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya." Ling Tian mengangkat cangkirnya untuk memberi hormat, seolah ingin menebus kesalahan. Hanya membandingkan catatan, Ye Qingchen hampir melompat dari tempat duduknya. Anda baru saja menghancurkan kebanggaan pria tua ini selama puluhan tahun sebagai penikmat anggur, membuat saya tampak sangat tidak berharga, dan Anda benar-benar mengatakan bahwa ini hanyalah komentar belaka. Jika ini didengar oleh penduduk pencinta anggur lainnya, kemana lelaki tua ini harus meletakkan wajahnya? Ye Qingchen sudah siap untuk melompat keluar dan mengamuk. Tetapi setelah menyadari bahwa pengetahuannya memang jauh di bawah pihak lain, apa salahnya Ling Tian memarahinya? Bukannya dia memiliki pengetahuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Ling Tian. Selain itu, hal-hal yang tidak dia ketahui, ada kemungkinan besar bahwa mayoritas pecinta anggur juga tidak akan menyadarinya. Selain itu, Ling Tian memiliki poin yang valid, yaitu fakta bahwa mereka membandingkan catatan, jadi atas dasar apa dia harus marah? Apa yang bisa membuatnya marah? Dia hanya bisa tersenyum putus asa, tanpa sadar menyeruput cangkir anggurnya. Anggur harum asli kini tiba-tiba terasa begitu hambar dan hambar. Itu seperti orang bisu yang diberi mulut benang emas Cina, pahit tapi tidak bisa menyampaikannya. Setelah bertemu dengan Tuan hari ini, masalah dalam pikiran saya selama beberapa tahun telah hilang satu persatu, membuat saya merasa sangat terhibur. Benjolan di dada saya juga telah hilang. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan atas semua bantuan ini. Berdiri, Ling Tian membungkuk hormat, memberi kesan bahwa dia akan pergi. Namun, ekspresinya menunjukkan ekspresi melankolis, seolah-olah dia akan mengucapkan selamat tinggal pada seorang sahabat karib. Ini hanya berlangsung sesaat, sebelum ditutup dengan paksa. Orang seperti apa Ye Qingchen itu? Bertemu dengan seseorang yang benar-benar memahami perasaannya terhadap wine, mampu bercakap-cakap dengan dirinya sendiri, dan terlebih lagi menjadi lebih berpengetahuan, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan orang itu pergi. Terlebih lagi, setelah mendengar 8 kenikmatan anggur, 8 lokasi anggur, dan lain-lain, dia sudah lama merasakan gatal di hatinya untuk sebuah jawaban. Jadi, dengan suara "Wuse", dia berdiri dan menggenggam lengan baju Ling Tian untuk menghentikannya, berkata dengan tergesa-gesa, "Nobel muda, tolong pegang." Punggungnya menghadap Ye Qingchen, mata Ling Tian berkedip dengan cahaya yang nyaris tak terlihat, saat dia berbalik perlahan. Namun, matanya telah berubah menjadi pandangan bertanya, "Aku ingin tahu apa yang Tuan berikan kepadaku." Mata Ye Qingchen melotot, janggutnya bergetar saat dia mencoba untuk berbicara, tetapi ternyata dia tidak dapat berbicara. Dengan statusnya, apakah dia benar-benar harus mengatakan sesuatu seperti, "Akankah bangsawan muda tolong beritahu saya tentang masalah anggur?" Jika itu masalahnya, maka dia mungkin juga bunuh diri dengan membanting kepalanya ke dinding. Meskipun sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang yang menginginkan jawaban untuk memohon terlebih dahulu, Ye Qingchen bagaimanapun juga adalah seorang pria berusia 60 tahun. Bagaimana dia bisa membuang wajahnya hanya untuk meminta seorang anak berusia 15 tahun untuk mendidiknya? Namun, jika dia ingin menjaga wajahnya, ini berarti membuang kesempatan untuk mengetahui misteri anggur. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ling Tian diam-diam menyeringai pada dirinya sendiri saat melihat dilema di wajah Ye Qingchen. Untuk pria dunia lain seperti Ye Qingchen, Ling Tian tidak akan pernah berani memandang rendah mereka, dan terlebih lagi tidak memiliki pemikiran untuk bermain-main dengan mereka. Jadi, untuk mereduksi salah satu dari mereka ke titik ini, Ling Tian sangat senang dengan dirinya sendiri, tapi sampai saat ini, Ye Qingchen masih menjadi misteri bagi Ling Tian pada saat ini. Misteri yang sangat membingungkan, sulit diuraikan, dan mungkin tidak terpecahkan. Dari mana asalnya? Apa tujuannya di sini? Berapa banyak rahasia yang dia miliki padanya?
Berapa banyak yang dia tahu? Pertanyaan muncul satu demi satu di benak Ling Tian. Sebelum pertanyaan ini dijawab, bahkan jika Ye Qingchen ingin pergi, Ling Tian tidak akan membiarkannya melakukannya. Namun, Ye Qingchen bukanlah seseorang yang menyerah pada kekuasaan, kekayaan, atau pesona. Untuk mendapatkan berita dari mulutnya, Ling Tian harus mengambil jalan yang berbeda. Sejak Ling Tian meminta Ling Chen untuk mengambil daun bambu azure dari koleksinya sendiri, Ye Qingchen telah jatuh ke dalam rencana Ling Tian. Karena itu, Ling Tian hanya memasang ekspresi yang sulit. Saat dia mengeluh, "Tuan, sulit untuk menemukan seseorang yang menyenangkan seperti Anda dan saya menyesal bahwa kita tidak bertemu lebih cepat. Tuan adalah seseorang dengan kemampuan luar biasa, dan terlebih lagi terpelajar." Di alam, ini membuat Ling Tian kagum. "Awalnya saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda, tetapi hari semakin gelap. Biasanya, ini tidak akan menjadi masalah, tetapi dengan keadaan Sky Bearing sekarang, jika saya tetap keluar terlalu lama, keluarga saya akan khawatir." Satu puisi lain dari Li Bai, berjudul Bawa Anggur. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di tautan https://istasiastudent.net/classical-Jiang-Jin-Jiu-benang emas Cina adalah ramuan timur yang digunakan untuk khasiat pengobatannya. Ini pahit, tetapi karena seorang bisu tidak dapat berbicara, dia tidak dapat melampiaskan rasa frustrasinya.